Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Lela Syahidan. Saya Mudatsir. Dari kelompok 13. Kami akan menjelaskan 4 materi. Yang pertama, magnetic disk. Yang kedua, write. Yang ketiga, memori optik. Dan yang keempat, pita magnetik. Materi pertama ialah magnetic disk. Adapun pengertian dari magnetic disk merupakan piringan bundar yang terbuat dari bahan tertentu seperti logam atau plastik dengan permukaan dilapisi bahan yang dapat dimagnetasi. Yang kedua ialah metode pengelamatan dalam magnetic disk. Metode pengelamatan dalam magnetic disk ada 2, yaitu metode silinder dan metode sektor. Penjelasannya sebagai berikut. Yang ketiga ada komponen pada magnetic disk. Hard disk terdiri atas beberapa komponen penting. Komponen utamanya adalah plat yang berfungsi sebagai penyimpan data. Plat ini adalah suatu cakram padat yang berbentuk bulat datar. Kedua sisi permukaannya dilapisi dengan material khusus sehingga memiliki pola-pola magnetis. Plat ini ditempatkan dalam suatu poros yang disebut spindle. Untuk lebih jelasnya lagi, penjelasan dari komponen-komponen magnetic disk di bawah ini. Yang pertama ada spindle hard disk, yang kedua ada cakram magnetik, yang ketiga ada head read write, yang keempat ada enclosure, yang kelima ada modul interface. Selanjutnya materi write. Yang pertama ialah pengertian dari write. Write singkatan dari Redundant Array of Independent Disk, merujuk kepada sebuah teknologi di dalam penyimpanan data komputer yang digunakan untuk mengimplementasikan fitur toleransi kesalahan pada media penyimpanan komputer atau utamanya adalah hard disk dengan menggunakan cara redundansi atau penumpukan data, baik itu dengan menggunakan perangkat lunak maupun unit perangkat keras RAID terpisah. Selanjutnya ada tipe-tipe RAID, ada 2, yang pertama software RAID dan yang kedua hardware RAID. Penjelasannya bisa dibaca. Selanjutnya struktur RAID ada 3, yaitu RAID adalah sekumpulan disk drive yang dianggap sebagai sistem tunggal disk. Yang kedua, data didistribusikan ke drive physics array. Yang ketiga, kapasitas redundant disk digunakan untuk menyimpan informasi paritas yang menjamin recoverability data ketika terjadi masalah atau kegagalan disk. Adapun konsep dasar RAID yang pertama, mirroring atau penyalinan data ke lebih dari satu buah hard disk, yang kedua stripping atau pemecahan data ke beberapa hard disk, dan yang ketiga juga koreksi kesalahan, di mana redundansi data disimpan untuk mengizinkan kesalahan dan masalah untuk dapat dideteksi dan mungkin dikoreksi atau lebih umum disebut sebagai teknik fault toleransi atau toleransi kesalahan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 2 materi, yaitu materi pertama memori optik. Memori optik adalah media penyimpanan data yang menyimpan data sebagai pola titik-titik yang dapat dibaca dengan menggunakan cahaya laser. Data yang disimpan dalam medium penyimpanan optik dibaca dengan memantulkan sinar laser terhadap permukaan medium penyimpanan data. Bila memang sinar tersebut mengenai titik di mana data disimpan, maka sinar tersebut akan dipantulkan kembali secara berbeda untuk memberitahukan bahwa di sana ada titik yang berisi data. Medium penyimpanan optik biasanya berbentuk cakram, sehingga banyak berbentuk piringan. Adapun beberapa media penyimpanan optik, yaitu yang pertama compact disc atau CD, yang kedua digital versatile disc atau DVD, dan yang ketiga Blu-ray disc atau BDD, dan yang keempat High Density Digital Versatile Disc atau HD DVD. Adapun ciri-ciri memori optik, yaitu diantaranya 1. Menggunakan laser untuk menulis dan membaca data, dan yang kedua dapat digunakan untuk menyimpan data yang volumenya sangat besar, dan yang ketiga dapat membaca lebih cepat. Adapun kelebihan dan kekurangan dari memori optik, yaitu kelebihannya ringan, mudah dibawa, semakin murah, tidak kehilangan data karena magnetis atau kelistrikan, bersifat read only sehingga virus tidak dapat menginfeksi optical disk, kecuali bila di dalamnya memang sudah terdapat virus.
Dan kekurangannya adalah akan sulit dibaca apabila tergores, apalagi patah-patah. Selanjutnya, saya akan membahas materi pita magnetik. Pita magnetik adalah penyimpan sekunder dengan pengaksesan secara sekuensial dan biasanya digunakan untuk komputer jenis mini atau mainframe. Media penyimpanan pita magnetik atau magnetic tape tersebut dari bahan magnetik yang dilapiskan pada pita plastik tipis, seperti pita pada kaset. Pada proses penyimpanan dan pembacaan data kepada pita atau tape head harus menyentuh media sehingga dapat mempercepat kausan pita. Adapun karakteristik dari pita magnetik, yaitu satu, pita magnetik mempunyai kecepatan putar sebesar 18,75 sampai 200 inci per detik. Yang kedua, data yang disimpan dalam magnetic tape umumnya data yang tidak memerlukan perubahan atau untuk backup data. Dan yang ketiga, kecepatan baca atau mencatat data pada pita tape magnetik tergantung model dan instruksi, namun dapat diperkirakan antara 15.000 sampai 60.000 bites per detiknya. Dan yang keempat, pita tape terbuat dari bahan campuran plastik dan ferrous oxide. Adapun fungsi dari pita magnetik, yaitu yang pertama untuk media penyimpanan, yang kedua untuk alat input atau output, yang ketiga untuk merekam audio, video, yang keempat sebagai medium penyimpanan historis, yang kelima sebagai file backup dan file master yang tertulis pada DASD, yang keenam sebagai medium input, misal pada cash register di toko eceran untuk mencatat data saat penjualan terjadi, dan yang terakhir sebagai medium komunikasi yang dapat dikirimkan melalui pos. Adapun proses penyimpanan pada pita magnetik, yaitu yang pertama pada proses penyimpanan atau pembacaan data kepala pita atau tape head harus menyentuh media sehingga dapat mempercepat kinerja pita. Dan yang kedua, data pada pita magnetik direkam secara berurutan dengan menggunakan driver khusus untuk masing-masing jenis pita magnetik. Karena perekaman dilakukan secara bersamaan, maka untuk mengakses data yang kebetulan terletak di tengah, driver terpaksa harus memutar gulungan pita hingga head mencapai tempat data tersebut. Hal ini membutuhkan waktu relatif lama. Adapun macam-macam pita magnetik, yaitu 1. Rel tape. Rel tape berupa pita magnetik yang digulung dalam wadah berbentuk lingkaran dan dapat menampung data sebesar 250 MB sampai 8 GB. Dan yang kedua, tape cartridge, pita atau pita video kaset video. Tape cartridge berbentuk seperti kaset video atau kaset handcam, atau bahkan ada yang seperti kaset audio yang banyak ditemui di pasaran. Tape cartridge terdiri dari berbagai macam format, baik dalam format analog maupun digital. Format analog misalnya VHS, SVHS, ataupun format berkualitas broadcast, yaitu Betacam. Format digital dapat dalam mini DV, divisi Pro, divisi AM, HD, CAM, HI8, DVHS, atau format digital untuk kualitas broadcast Betacam digital. Adapun keuntungan pita magnetik,
yaitu 1. Panjang rekor tidak terbatas. Dan yang kedua, density data tinggi. Yang ketiga, volume penyimpanan datanya besar dan harganya murah. Yang keempat, kecepatan transfer data tinggi. Yang kelima, sangat efisiensi bila semua atau kebanyakan rekor dari sebuah TAV file memerlukan pemrosesan seluruhnya. Adapun keterbatasan pita magnetik, yaitu 1. Akses langsung terhadap rekor lambat. Yang kedua, masalah lingkungan. Yang ketiga, memerlukan penafsiran terhadap mesin. Dan yang terakhir, proses harus segmental. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada saudari. Itulah tadi presentasi kami. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.